ceria, ngobrol ceria, ngobrol. Siap-siap lihat Pak Gril ya, Pak Gril. Dadah, dadah. Hai teman-teman semua, kali ini kita buat video klip ya tentang laju generasiku. Mengapa kita ngambil tema itu? Karena bertepatan di ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini, itu judul besarnya kalau nggak salah ya, itu terus melaju untuk Indonesia maju. Untuk itu kita ngambil tema laju generasiku. Mengapa mengambil itu? Karena kita melihat nih perpindahan zaman ketika dulu masih zamannya belum ada teknologi ya, dulu masih mainan tradisional, kemudian unggah-ungguh, serawung dengan sanak saudara ataupun dengan tetangga-tetangga yang lain itu masih oke gitu loh. Tapi ketika ada perubahan zaman, kemudian ada teknologi maju masuk, banyak nih kebimbangan khususnya para orang tua ya mungkin ya, karena dulu dia juga merasakan bagaimana waktu dulu ya, zaman dulu tuh masih mengangkat budaya tersebut, dan kemudian sekarang kembali ke dunia teknologi yang semakin maju ya tentunya ya, karena perkembangan zaman ini semakin maju. Nah, kemudian disitulah generasi yang akan kita angkat adalah generasi bagaimana dulu dan sekarang itu. Dan untuk ceritanya kita juga ngambil tokoh seorang guru ya, tuh Pak Gril, dia seorang guru. Kita ngambil tokoh itu karena aku sendiri merasa bahwa Pak Gril tuh juga merasakan bagaimana perpindahan generasi, bagaimana perpindahan kemajuan dan teknologi. Nah, di sinopsisnya itu kita ceritakan bahwa kebimbangan seorang Pak Gril itu dengan budaya yang dulu telah hilang, ragu, kemudian alurnya itu kami ceritakan itu zaman dahulu ya, zaman dahulu itu permainannya seperti apa, terus budayanya seperti apa, kemudian tiba-tiba mulai sepi dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, Pak Gril di situ merasa galau, merasa bingung dan bimbang, apakah dengan kemajuan zaman ini akan memusnahkan ya, bisa dibilang memusnahkan ataupun menghilangkan budaya lama tersebut. Tapi ternyata di video nanti itu tidak, bahwa ternyata teknologi maju dan perkembangan zaman itu ternyata bisa mendukung dan membantu banyak orang. Khususnya kan kemarin juga kita sempat pandemi ya, jadi untuk ketemu secara langsung, kontak secara langsung, fisik dan sebagainya sempat dibatasi. Kemudian dengan adanya perkembangan zaman teknologi, teman-teman bisa tetap melaksanakan kegiatan melalui daring, bisa menggunakan virtual seperti itu. Jadi kebimbangan ataupun keraguan yang dialami Pak Gril kita patahkan di sini bahwa teknologi tidak semengerikan yang dibayangkan Pak Gril untuk kayak gitu. Jadi pesannya kayak gitu. Jadi bagaimana kondisi yang diragukan oleh orang tua, pada akhirnya kita menjawab bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi tidak semengerikan tersebut, seperti itu. Untuk latarnya ini yang embung dulu ya. Untuk yang embung, kenapa kita milih embung di daerah Imogiri itu? Yang pertama tuh aku melihat waktu browsing itu nggak sengaja aku browsing itu bentuknya tuh menarik, beda dengan embung-embung yang lain, karena ketika dilihat dari atas itu bentuknya gunungan wayang. Nah, gunungan wayang itu aku sendiri mempersepsikan bahwa gunungan itu adalah rumah ya. Kalau di dalam wayang kulit itu kan dia bentuknya kayak rumah itu. Jadi kayak menggambarkan bahwa itu tuh rumah, bahwa simbol rumah, bahwa orang-orang yang kemajuan zaman dan sebagainya ataupun yang sudah meninggalkan budaya itu, pada akhirnya aku percaya bahwa mereka akan pulang pada waktunya, kemudian akan kembali lagi seperti budaya-budaya yang selalu diangkat. Jadi mereka tidak lupa rumah, jadi mereka akan pulang dan tetap membawa bekal yang waktu mereka bawa juga waktu berkembang di zaman maju. Sekarang kita sudah berada di Embung, sebelumnya kita berada di area persawahan Jalan Siluk. Kita siang ini mau tag apa namanya? Apa? Abayu. Tahu nggak? Abayu. Apa namanya? Sutrakhir dari Laju Generasiku. Begitu aja lah. Iya. Gak ada yang menarik juga dari apa ya? Kamu ngapain? Kalian bertiga ngapain ketawa? Apa sih?
Masih ngobrol dia panggil. Sapa, hai. Yo. Ini mati aku. Cepat. Mati aku. Mati aku. Kurang aku. Nah, ngono kuwi lho. Endah teman. Teman. BB. Aman. Aman. Tapi menyenangkan. Ngelera. Ngelih. Ngelih. Ini sudah terlambat makan ini jam 1. Wah. Gimana ini konsumsinya? Ini gimana konsumsinya? Pokoknya Aman. pokoknya totalitas ya. Kita belum makan bakso lawaran. Kemudian selanjutnya ada juga persawahan ya. Persawahan kita ya gambarkanlah kemakmuran. Kemakmuran bagaimana hijau itu lambang pertanian ya. Teman-teman juga tahu sendiri bahwa kemakmuran dari bumi ya, hasil bumi yang sangat benar-benar sampai sekarang pun juga mungkin kita melihat sawah akan semakin jarang, tapi di sini kami juga mengangkat bahwa sawah dengan keindahan alam yang elok itu bisa mendukung dan membangun emosi yang diambil dalam video ini. Wis iki stok kene wae Pak Sepah dene kok wis stok kene wae. Anu ya. Lepas. Ya. Tukokke, B. Kemudian kami juga ada di area bambu ya. Karena juga ada kan filosofi bambu ya. Semakin tinggi bambu mereka akan semakin merunduk. Nah, sama seperti filosofinya bahwa teman-teman nanti bakalan ketika teman-teman nanti semakin tinggi, semakin apa ya bisa dibilang memiliki jabatan yang kuat dan sebagainya. Contohlah seperti bambu, semakin dia tinggi, semakin dia kokoh dan berkembangnya juga pesat, tapi dia masih tetap tunduk dan tetap membangun apa ya, memegang teguh sopan santun dan sebagainya seperti itu. Jadi semua dari tempat-tempat yang kami ambil ini juga memiliki makna dan tujuan ya. Jadi nggak sembarangan kita asal ambil syuting di sini tuh enggak. Kita juga ada simbol-simbol yang akan kita sampaikan melalui latar yang kita pilih. Halo Mas. Halo. Mau tanya-tanya nih. Ya. Ini kan baru syuting video klip Laju Generasiku ya. Kok tahu? Ya kan ini kan Oh iya benar. agendanya kan ini. Nah, Iya. hari ini agendanya ngapain nih? Hari ini kita syuting day kedua ya Mas, karena kemarin day pertama kita di Embung Imogiri, sekarang kita syuting untuk flashback dolanan anak, supaya teman-teman generasi yang anak-anak sampai orang tua tuh paham bahwa budaya dolanan anak tuh bisa dilestarikan sampai sekarang. Kalau lokasinya sendiri ini bertepatan di mana ya? Lokasinya ini ada di belakang gereja, nggak jauh, cuman jarak sekitar 1 kilometeran. Itu di Jalan Monosari di Taman Grili. Oh, dekat banget ya sama gereja ya. Cuman 102 Oh ya. Oke. Kalau di sini kira-kira sampai jam berapa nih Mas? Ini paling proses kami sampai 1 hari aja, sampai jam 4 jam 5-an udah selesai. Oke, berarti habis ini besok kita pindah tempat lagi ya? Iya pastinya, kita akan pindah lagi di kota Yogyakarta. Oke, gitu teman-teman ke proses video klip Laju Generasiku day ke-2. Scene 7, show 12, take 1. Roll. And tahu apa? Itu ditutup beneran gimana? Nah, lebih ke slow-mo itu Mas bagus. Pura-pura saya. Namaku. ya, Adik. Andu. Silakan kepada saya.
Ini dia raya terbelakang. Pak Gril. Halo. Wah, Pak Gril baru sama siapa nih? Iseng kecil nih. Siapa namanya? Aldrin. Aldrin. Nah, ini teman-teman, aku baru sama Pak Gril sama Aldrin. Ya, di sini kita baru syuting Laju Generasiku Day kedua. Nah, Pak Gril nih di sini sebagai apa nih, Pak? Saya di sini sebagai orang tua yang hidup dalam 3 generasi. Wah, ya. Jadi di sini ceritanya Pak Gril ini yang ngomong anak-anak gitu ya sampai besar gitu ya. Sampai nanti akhirnya ketemu anak-anak yang gede. Ini salah satu anaknya ini Aldrin. Aldrin sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD udah syuting video klip teman-teman. Ya nih keseruan syuting video klip kita nih, Pak Gril sama Aldrin baru naik sepeda muter-muter. Iya. Ya oke, saksikan Pak Gril dan Aldrin hanya di video klip Laju Generasiku yang akan tayang di Krembo Media. Oke, ditunggu ya. Dadah. Dadah, dadah. Dadah. Sore ini kita sudah sampai di Oma apa namanya? Joglo Mah. Nah, itu kita akan mulai untuk tag berikutnya lagi. Tetap dalam event yang sama. Merdeka dulu. Ya Merdeka. Nanti kan. Kemudian ada rumah adat juga ya. Rumah adat tuh jelas ya karena kita masih mengangkatnya Jawa. Jadi budaya Jawa yang kita angkat dengan rumah adat limasan ya, limasan dan apapun joglo kayak gitu. Itu sih, jadi banyak makna yang tersirat dalam video kah, dalam tempat, latar dan sebagainya, semua ada maknanya kayak gitu. Duduk Pak, mulai duduk. Santai bilang banget gak ada tamu Roland, astaga palsu banget Kak, Pak Guru dan Pak Guru 9, shoot 9, take 1. Oke, Aldrin. Scene 2, shoot 8, take 1. Apa itu? Sololololo. Laju Generasi Merdeka. Banter. Aku ya Laju Generasi ya. Laju Generasiku Merdeka. Oke, untuk kendalanya ya yang jelas ya kendala anak muda ya itu kan kita take juga pagi, subuh dan sebagainya. Kendalanya yang paling jelas ya bangun pagi itu susah. Kemudian juga sempet tuh di prank sama teman-teman tuh izin ke kelurahan katanya izinnya nggak dapat padahal itu tinggal Hamin berapa ya, Hamin 1 lah malah. Hamin 1 dibilangin bahwa ada satu lokasi yang izinnya nggak tembus. Dah panik lah kita ngubungin destinasi wisata yang lain juga yang kita tetap ada maknanya. Kemudian pada akhirnya ketika ke gereja tuh ya, ke studio, ternyata malah di prank. Itu memang luar biasa sih kendalanya kayak gitu. Ya bangun pagi itu ya, karena anak muda masih sering bergadang dan paginya gitu. Kemudian juga untuk masalah teknisnya, lebih pada talent-talentnya ya, karena kita banyak sekali melibatkan orang, jadi kita benar-benar ngatur emosinya, ngatur moodnya, bagaimana mereka harus bisa dijaga, harus senyum terus, harus karena kalau orang udah moodnya udah jelek tuh diderek tuh susah. Jadi
Ya itulah kendala-kendala yang ku alami sebagai sutradara tadi. Dan di satu lokasi juga angin yang kencang, jadi menunda untuk take ya, karena itu angin kencang banget. Jadi kalau dipaksakan untuk take kayak tidak memungkinkan gitu. Saya Antonius Puntadewa sebagai musik director. Lebih power lagi ya, yang itu di remake. Untuk pemilihan vokalis dalam proyek Laju Generasiku ini, saya bersama Mas Yoyo memilih teman-teman muda karena semangatnya, karena vibes-nya juga sangat cocok untuk proyek ini. Selama proses pembuatan musik sama vokal, take vokal, semua berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal juga. Lah semua seperti dahulu. Untuk pembuatan musik di Laju Generasiku ini cukup menarik karena rupanya setelah disatukan semua dari materi-materi dari lagu-lagu yang dipilih, ternyata durasinya cukup panjang. Jadi ini jadi apa ya, tantangan tersendiri untuk saya ketika membuat aransemen, ketika memilih konsep musiknya dan menyesuaikan dengan tema, semuanya cukup kompleks. Lalu dalam pengerjaannya semuanya diawali pada awal Juli. Itu pembuatan aransemen, terus masukin semua materi-materi ke dalam project. Cukup banyak inspirasi, cukup banyak referensi yang dipakai. Lalu pemilihan sound, pemilihan instrumen, semua diperhitungkan karena harus menyesuaikan dengan konsep yang udah ada. Lalu dalam proses recording, sebagian besar alat musik, sebagian besar instrumen saya yang buat, dan ada beberapa instrumen juga saya minta tolong untuk teman-teman muda juga untuk berpartisipasi dalamnya. Jangan lupa saksikan musik video Laju Generasiku hanya di channel YouTube Rembu Media. Untuk pembuatan instrumen tidak hanya saya yang mengisi, saya juga mengajak rekan-rekan muda lainnya seperti Karel Wijaya, dia pengisi piano dalam Laju Generasi ini. Dari skill oke sekali, dari sikap juga asik ketika proses. Lalu selain itu saya juga dibantu oleh salah satu vokalis juga, dia mengisi vokal dalam proyek ini yaitu Roland. Roland sebagai asisten recording juga di sini, namun juga mengisi beberapa part untuk instrumen seperti keyboard, synth, dan beberapa hal lainnya. Setelah instrumen jadi, semua materi udah masuk dan kami merasa cukup juga, saya juga udah oke di situ. Lalu proses berikutnya adalah take vokal. Take vokal kami mulai dari Natesa dan Maura. Kedua anak itu udah pernah satu proyek juga sebelumnya. Jadi dari cara mereka bergaul, cara mereka ngobrol juga kami ngobrol. Dan selama proses take vokal rasanya asik aja. Karena dari kualitas suara,
Lalu skill mereka juga sudah sangat mengagumkan untuk usia yang sangat muda menurut saya. Bulan deh, sing awe awe, heart Indonesia, and it's in our heart. It's in our heart. Nah gitu. It's in our heart. Ah. Satulah semua seperti dahulu. Oh, semua seperti dahulu. Selanjutnya untuk take vokal ada Clara Skivo, lalu ada Intan, dan yang perempuan terakhir ada Ancila Lala. Mereka punya karakter yang menurutku cocok untuk mengisi vokal di project ini. Dari orangnya sendiri pun mereka asik-asik punya karakter yang berbeda-beda. Nggak hanya karakter vokal, tapi karakter pribadi mereka juga mengasihkan untuk per orangnya. Selama take vokal asik, mereka udah punya, mungkin karena jam terbang mereka juga cukup tinggi, jadi sangat mudah ketika aku harus meminta mereka untuk mengisi bagian ini, lalu untuk cari feel dan lain-lain semuanya, dan pada akhirnya juga ketika aku review cocok dengan konsep dan apa yang aku pikirkan, aku imajinasikan selama ini. Boleh. Berdoa. Satu ya. Ya, Pak. Tapi kampung dan rumahku ku jalani. Ha, kok malah mati meku? Kok malah mati meku? Orang mlebu kok, Mbak? Tapi ra berubah. Berubah ini nggon aku. Berarti salah ini nggonmu, Mbak. Ya kan iki ra enek anu nih to yang Untuk vokal laki-lakinya ada Roland dan Lingga. Mereka berdua punya karakter yang kuat untuk setiap pribadinya. Dan ketika memilih mereka untuk mengisi lagu A, mengisi lagu B, itu cocok. Apa yang saya pikirkan lalu menyesuaikan juga dengan konsep keseluruhan proyek ini, mereka mengisi di bagian-bagian yang menurutku emang cocok untuk mereka nyanyikan. Subur pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Selaraskan keanggunan. Selama proses recording, karena mungkin juga udah teman deket juga, jadi seru sih, nggak kerasa bahkan sampai lupa waktu karena cukup lama dan hampir sampai tengah malam kami recording karena jadwal mereka kami isi di malam hari. Jadi harusnya kami lelah tapi tidak terasa sama sekali.
Untuk mixing dan mastering saya dibantu oleh Saka Nur Afiansyah. Dia sudah memiliki jam terbang tinggi dan karena itu saya sudah percayakan sama dia. Selama proses pengerjaan semua berjalan dengan lancar, banyak eksplorasi juga ketika masuk dalam proses mixing dan Mas Saka dapat menuangkan itu semua, apa yang aku mau, apa yang aku ingin tuju juga dapat direalisasikan oleh Mas Saka. Alasan kami memilih lagu-lagu yang kami gunakan dalam proyek ini yaitu karena pertama kami menyesuaikan dengan tema, lalu konsep dan alur cerita yang akan diangkat dalam proyek ini. Kebanyakan lagu-lagu yang kami pakai adalah lagu-lagu yang umum sih sebenarnya dan menceritakan tentang Indonesia itu sendiri. Jadi proyek ini itu kolaborasi proyek dengan konsep yang sangat keren banget sih menurut saya, mengembalikan zaman dulu dengan zaman sekarang, mengemixkan semuanya, dan kita juga harus memperkenalkan ke anak muda untuk lagu-lagu wajib nasional, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu lama. Ya kita kasih tahu untuk anak-anak bahwa lagu wajib nasional tuh bukan hanya itu aja, masih banyak lagi. Untuk Babe Arso terima kasih untuk supportnya. Terus terima kasih banget sudah menampung kreativitas anak-anak muda. Ini juga bukan yang kami harap, ini bukan yang terakhir untuk para anak muda. Selanjutnya buat teman-teman OMK, Krembo, Bas, semoga bisa menjadi menjadi kolaborator yang lebih baik lagi dan memunculkan kreativitas yang lebih amazing. Dari proyek ini saya berharap agar semua orang yang menonton dapat menikmati, dapat menerima semangatnya, dan dapat untuk menjadi atmosfer kemerdekaan kita di tahun ini. Semoga dari film ini juga setiap orang juga dapat semakin dikuatkan, semakin disadarkan juga bagaimana laju generasi itu bukanlah hal yang tabu bagi kita, tapi juga merupakan hal yang perlu dihadapi dan mampu menjadikan semangat untuk kita terus maju. Semoga klip Laju Generasiku ini bisa menjadi inspirasi bagi orang muda bahwa kita memang harus selalu siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Jangan takut berkembang, jangan takut berinovasi, karena zaman terus berubah, kita juga harus berubah. Lalu untuk teman-teman UMK Bajiro, sudah saatnya kita keluar kandang, jangan hanya jadi jago KT yang hanya melayani di sekitar gereja, tapi kita harus menggarami ke area yang lebih luas. Oke, harapannya dari video yang kami buat ini bersama teman-teman pemuda gereja ya, ini tergabung dari beberapa komunitas, yaitu ada orang muda Katolik, ada Krembo, ada juga dari Bajra Audio System ya. Harapanku yang dari pribadi dulu, dari internal dulu ya, harapanku dari internal nanti banyak mengeluarkan ide-ide kreatif, tidak hanya video klip aja dan tidak hanya berbau tentang liturgi aja ya, karena kita kan anak muda harus eksplor dengan generasi-generasi itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ataupun kita memperkenalkan diri kita, gereja kita, bahwa kita tuh bisa gitu loh, dipandang oleh sekitar, kita bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi kita tidak harus berbau-bau Katolik kayak gitu. Untuk saya juga dapat kesan dari anak Krembo itu bahwa aktivitas ini ataupun kegiatan syuting ini baru pertama kali dirasakan dia. Nah, kalau ini bisa
dibuat terus, bisa diteruskan atau dikembangkan, akan lebih mudah nih teman-teman untuk cari regenerasi dan lebih maju lagi. Kemudian kalau untuk teman-teman ataupun yang penonton ya, harapan saya juga kita sama-sama membangun Indonesia melalui generasi-generasi yang baru ya, karena nggak mungkin generasi itu tidak berubah, karena generasi itu akan semakin berkembang, dan bagaimana caranya kita bisa berkontribusi atau bisa menyesuaikan diri terhadap generasi yang ada. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa mereka sekarang smartphone-an terus, walaupun mereka tidak pernah serawung, karena tentu jelas berbeda ya dengan budaya dulu dan budaya sekarang tentu berbeda. Harapanku kita tetap ambil positifnya aja, kita ikut dampingi, kita ikut mengembangkan dan merangkul teman-teman supaya bisa mengembangkan Indonesia ini terus maju dan terus berkembang. Itu sih, jadi jangan takut dengan adanya generasi baru ini, mungkin budaya juga akan mulai berbeda juga, kita yang harus menyesuaikan gitu sih. Rasanya seperti itu sih dari aku, dan harapannya teman-teman semua nonton ya, jelas ya, nonton video ini, mohon apresiasinya apabila kami masih ada salah ataupun kurang banyak kendala yang kurang berkenan, kami mohon evaluasinya, karena ini beneran proyek yang pertama, proyek yang melibatkan banyak desa, orang lain, ataupun tempat-tempat sekitar juga.